Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Saudara, siapa Nadab dan Abihu? Nadab dan Abihu ini anak daripada Imam Harun, saudara. Nanti di beberapa pasal kemudian mereka ini mempersembahkan persembahan karena mereka keturunan imam besar, tapi api asing, saudara. Nanti kita akan belajar di beberapa pasal ke depan, saudara. Ya, akhirnya mereka akan mati disambar api Tuhan. Tapi mereka diajak sama Musa, Harun, Nadab, Abihu beserta 70 orang tua-tua Israel menghadap Tuhan naik di atas gunung. Jadi ini Musa ini ceritanya dia udah naik turun Gunung Sinai, saudara, beberapa kali. Saudara bayangkan Gunung Sinai itu tingginya minta ampun, saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, pernah ke Gunung Sinai, aduh itu naiknya gersang batu semua, saudara. Itu gunungnya gunung batu, tidak ada pohon sama sekali. Jadi kalau naik pada waktu siang panasnya minta ampun, saudara. Kalau naik pada waktu malam dinginnya minta ampun, saudara. Ya, jadi saudara, Musa itu naik turun beberapa kali, tapi belum buat tertulis. Nah, ini baru mau buat tertulis, saudara. Nah, saudara lihat ayat pertama dikatakan apa? Tuhan bilang apa? Naiklah beserta 70 orang dan tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari, saudara tahu? Kita bersyukur hari ini, saudara. Ya, kita hari ini Tuhan tidak bilang, kamu jangan datang dekat-dekat saya ya. Kalau mau menyembah dari jauh saja ya. Ya, tapi Tuhan bilang mari datang dekat sama aku. Cuma kita saja hari ini tidak boleh dekat-dekat ya, mesti jaga jarak, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan bilang hari ini kamu datang menyembah sama aku, engkau tidak jauh. Ya, oleh darah Kristus yang jauh sudah jadi dekat. Zaman dahulu mereka belum boleh datang dekat-dekat sama Tuhan menyembah dari jauh. Karena apa? Karena belum ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tahukah saudara, dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia tidak berani datang sama Tuhan karena ada dosa. Dan dosa itu harus dibereskan. Dosa itu bukan diputihkan. Dosa itu harus diselesaikan. Hutang harus dibayar, tidak bisa diputihkan. Jadi dosa kita itu bukan dikompromi sama Tuhan, tapi dosa kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan dia menanggung, dia ambil semua dosa kita, diselesaikan satu kali untuk selamanya. Dan firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 9, bahwa waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia itu merobek tirai bait Allah dari atas ke bawah. Ya, saya sudah pernah share tentang hal ini. Tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, itu dirobek Tuhan dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada lagi penghalang bagi orang-orang untuk datang menghadap Tuhan di dalam ruang maha kudus. Karena tempat Tuhan di ruang maha kudus. Zaman dahulu tidak semua orang boleh ketemu Tuhan. Birokrasinya sangat rumit. Hanya imam besar yang bisa ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali, saudara. Tetapi dengan kematian Kristus, kita yang jauh sudah dijadikan dekat oleh darahnya. Amin, saudara. Hari ini saudara tidak perlu khawatir. Sekalipun saudara hari ini sedang ada di ruang isolasi, engkau sendirian, engkau merasa tidak ada yang peduli dengan hidupmu. Kalau saudara di ruang isolasi, saudara tidak boleh gabung dengan orang banyak-banyak. Betul ya, saudara? Tidak boleh ada yang kunjungi saudara. Bahkan perawat juga mungkin datang jam-jam tertentu. Saudara mungkin merasa sendirian hari ini, saudara menyaksikan sedang dalam ruang isolasi. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup saudara. Oleh darah Kristus, hari ini dia ada di dalam hidup saudara. Roh Kudusnya tinggal dalam hidup saudara. Saudara tidak pernah terpisahkan dari dia. Saudara bisa menyembah dia kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Amin, saudara. Itulah kelebihan kita hari ini dengan umat Israel pada waktu itu. Pada waktu itu, mereka disuruh menyembah dari jauh. Ya, hari ini ketika engkau sedang ada dalam sendirian, engkau sedang ada dalam ruang isolasi, percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Kalau engkau percaya pada Kristus, percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Dia sangat dekat dengan hidupmu. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Amin, saudara. Karena yang buat memisahkan kita daripada Tuhan, itu sudah dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib 1 kali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Tapi bagian kedua yang saya mau bagikan, di sini Tuhan bilang apa? Coba kita baca kembali ayat yang pertama. Sujudlah kamu menyembah dari jauh.
Ini maksudnya begini saudara, bagi kita hari ini mungkin saudara tahu, setiap hari dengar khotbah, kita dalam Kristus dalam kita, bahwa hari ini posisi kita ada bersama dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi pernahkah saudara, dalam hidup ini ketika engkau menyembah Tuhan, engkau merasa Tuhan jauh dari hidup saudara? Pernah tidak saudara? Pernahkah ketika engkau berdoa atau engkau menyembah, saya tidak rasa apa-apa, kayaknya Tuhan jauh sekali. Pernah tidak saudara? Waktu saudara menyembah Tuhan sepertinya kok kering-kering saja. Saya tidak pengen berdoa, saya tidak pengen menyembah. Kayaknya tidak ada getar-getar ini Tuhan, tidak ada, Tuhan jauh. Pernah tidak merasa seperti itu? Tidak ada ya, semua kita semua selalu merasa Tuhan selalu dekat, luar biasa. Atau saya percaya kita semua pernah merasakan itu saudara. Saya juga pernah merasakan. Secara ini saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tapi secara emosi, secara perasaan, kadang-kadang kita merasa Tuhan saya tidak bisa rasakan Engkau. Engkau ada di mana Tuhan? Waktu saya menyembah. Jadi waktu seperti itu seolah waktu engkau berdoa Tuhan tidak dengar doa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sebenarnya Tuhan sedang bilang gini. Sekalipun engkau merasa engkau jauh dari Tuhan. Sekalipun engkau merasa secara emosi, secara perasaan engkau jauh dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, engkau tetap menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu bukan berdasarkan perasaan. Saya mau bilang gini, penyembahan itu bukan soal perasaan. Penyembahan itu bukan soal cara. Kan kita ada banyak denominasi kan. Ada denominasi yang, wah kalau penyembahan kalau kita ini memang rame ya kan. Seru ya kan. Jadi kalau saudara tidak semangat jadi semangat. Tapi kadang-kadang udah rame juga tetap rasa Tuhan jauh. Pernah seperti itu? Ada juga gereja yang tenang-tenang ya kan. Ya, ada yang tenang-tenang, lagunya seperti tenang-tenang. Ada juga yang lagunya bahkan sangat teduh sekali ya kan. Saudara, tapi penyembahan itu bukan soal cara saudara. Penyembahan itu bukan soal perasaan. Saudara rasa atau tidak rasa. Saudara caranya bagaimanapun, penyembahan itu bukan soal cara dan rasa. Penyembahan ialah kenapa kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Penyembahan itu bicara tentang Dia dan apa yang Dia sudah kerjakan buat hidup kita. Dan bahwa Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Amin saudara. Sehingga apa? Saudara mau rasa tidak rasa. Saudara mau seperti tidak merasakan apa-apa. Waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara tetap menaikkan syukur bagi Tuhan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, waktu saya merenungkan ayat ini, Tuhan terima kasih Tuhan. Jadi penyembahan ini bukan soal mood. Saya suka atau tidak suka. Saya belajar Tuhan, aku tahu seperti aku tidak rasa apa-apa. Tapi aku tetap mau memuji Tuhan. Aku tetap mau meninggikan nama Tuhan. Sekalipun perasaanku seperti jauh dari Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, bahwa Engkau tetap mendengar setiap seruan doa daripada anak-anak-Mu. Amin saudara. Ya, jadi ini kita belajar tentang penyembahan saudara. Penyembahan bukan soal rasa, bukan soal cara, bukan soal perasaan, emosi. Tapi penyembahan soal siapa Dia dan kenapa Dia layak disembah. Amin saudara. Waktu kita lihat tentang Dia, kita fokus tentang Dia. Saudara rasa atau tidak rasa, tetap naikkan penyembahanmu, tetap naikkan doamu, tetap naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan Dia Tuhan yang mendengar sekalipun engkau merasa jauh dari Dia. Amin saudara. Next, yang berikutnya. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan. Jadi yang 70 orang dan Nadab dan Abihu dan Harun itu berdiri di kaki gunung. Musa naik sampai ke atas. Ya. Datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Ya Tuhan sudah mulai kasih peraturannya, Tuhan sudah mulai berfirman. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, saudara perhatikan. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi saudara tahu, mereka jawab serentak saudara. Dengan pasti, dengan pede. Saya bilang ini mereka terlalu over pede. Ya, over confidence. Saudara bayangkan, yang dikasih tahu Tuhan itu tentang apa? Tentang sistem perjanjiannya.
tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Tuhan udah kasih introduction-nya di pasal 20, 10 perintah Allah, pasal 21, hukum tentang pembunuhan, pasal 22, hukum tentang pencurian. Ya, dan sebagai macam hukum-hukum itu udah mulai dituliskan, udah mulai dikasih tahu sama Tuhan pada Musa untuk dikasih tahu sama umat Israel. Tuhan udah mulai kasih tahu, kalau engkau setia, aku akan memberkati hidupmu, tapi kalau engkau tidak setia, aku akan berikan kutuk dalam kehidupanmu. Saudara, itu mulai dikasih tahu sama Tuhan. Jadi ini loh peraturan yang akan dibuat, ini loh perjanjian yang akan dibuat. Jadi perjanjian itu dikasih tahu terlebih dulu, sebelum buat teken perjanjian, orang Israel udah dikasih tahu dulu, itu kan fairnya begitu bukan? Kalau kita mau buat perjanjian, kita mesti tahu nih dulu. Perjanjian ini seperti apa nih? Nah jadi orang Israel udah dikasih tahu, nanti akan seperti ini, kalau kamu setia melakukan, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak setia satu saja, maka kamu akan dapat kutuk dari Tuhan. Orang Israel bilang apa? Semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Wah, saudara, ini suatu sikap yang baik atau tidak, saudara? Kelihatannya baik. Tapi sebenarnya mereka terlalu over pede. Mereka terlalu percaya diri. Dan bahkan kalau saya mau bilang, mereka mulai bilang, Tuhan, jangan berkati kami berdasarkan kemurahan-Mu Tuhan. Jangan berkati kami berdasarkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi berkati kami berdasarkan ketaatan kami bisa mentaati semua perintah-Mu. Saudara, kira-kira Tuhan tahu tidak? Mereka tidak mampu. Kalau saudara baca, baru saja Musa naik, beberapa pasal kemudian Musa turun. Mereka sudah melanggar perintah yang pertama. Mereka buat apa? Patung lembu emas. Padahal perintah pertama apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Karena Allah kita itu tidak pernah bisa digambarkan dengan segala sesuatu. Tuhan marah. Jangan buat seperti itu. Saudara tahu, mereka baru naik, Musa baru naik, mereka udah bilang apapun yang akan diperintahkan akan kami lakukan. Musa belum turun, mereka udah langgar perintah itu. Jadi menurut saudara kira-kira mereka sanggup atau tidak mentaati semua perintah itu? Mereka tidak sanggup, saudara. Masalahnya mereka tidak tahu. Ya, makanya saya sering kali bilang ini. Kadang-kadang kalau kita tidak mengalami sesuatu kegagalan, di situ kita tidak tahu bahwa kita butuh juru selamat dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengalami situasi yang sulit, kenapa Tuhan itu izinkan manusia di Taman Eden itu untuk gagal? Bahkan hanya satu perintah, Tuhan bilang apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu pun apa? Dilanggar sama manusia. Waktu dilanggar, manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Waktu manusia terpisah dari Allah itulah mereka alami peristiwa yang tidak enak dalam hidup mereka. Waktu mereka alami peristiwa yang tidak enak itulah mereka baru sadar bahwa mereka butuh juru selamat. Saudara, hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan orang Israel. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan dosa orang Israel. Dan waktu mereka menyadari dosa, waktu mereka menyadari kegagalan, disitulah mereka sadar mereka butuh juru selamat. Kadang-kadang setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu untuk menyatakan pada kita bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita harus selalu tergantung dengan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara? Setiap proses yang ada sebenarnya Tuhan mau bawa kita mengerti dalam hidup ini. Tuhan, aku tidak mampu sendiri, Tuhan. Aku butuh Engkau dalam hidup ini. Saudara tahu, harusnya orang Israel itu bilang, Tuhan, kami tidak mampu melakukan perjanjian ini. Kami banyak gagalnya, kami tidak mungkin bisa. Kami butuh kemurahan-Mu, Tuhan. Sama dengan hidup kita hari ini. Harusnya kita selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, menjalani hidup ini tanpa Engkau, Tuhan. Aku tidak mampu melakukan semua yang baik dengan kekuatanku sendiri, Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemurahanku, Engkaulah kasih karunia dalam hidupku. Amin, saudara? Ya, nah, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, murid Yesus. Namanya siapa? Petrus, saudara ingat kisah itu? Petrus bilang gini, Tuhan, Guru, kalau yang lain mengkhianati Engkau, jangan saya. Yang lain ini akan mengkhianati Engkau. Oh, beta tidak. Saya akan mati bersama Engkau. Betul tidak, saudara? Petrus kan bilang gitu. Saya akan mati bersama Engkau. Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang ini, Simon, hati-hati. Iblis udah menamping engkau. Nanti sebelum ayam berkokok,
3 kali engkau sudah mengkhianati aku. 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Tuhan sudah tahu itu saudara. Tuhan sudah tahu. Petrus dengan bangganya, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Saya tidak akan mengkhianati Tuhan. Saya tidak akan menyangkal Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada juga kita yang seperti itu. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak, saya mampu, saya mampu. Hati-hati ketika kita berkata mampu, sedikit lagi engkau akan gagal saudara. Lebih baik kita berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tapi aku tahu aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku butuh kemurahan-Mu dalam hidupku Tuhan. Amin saudara. Tuhan suka yang seperti itu. Ketika kita berkata, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu dengan kekuatanku. Aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Ya. Nah, mari terus. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat yang kelima. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Next. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Jadi gini saudara, ya. Diambil pagi-pagi setelah Musa kasih tahu, mereka bilang yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Jadi besok pagi Musa itu potong lembu, bikin mezbah, ya, bikin mezbah bakaran, kemudian lembu itu dipotong, ada darah yang mengalir dan kemudian apa? Darahnya itu ditampung dalam sebuah pasu, sebagian dituangkan ke atas altar, saudara. Ya, saudara tahu? Jadi zaman dahulu perjanjian itu yang paling kuat itu adalah perjanjian darah saudara. Itu adalah perjanjian darah. Kenapa saudara? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Jadi sampai hari ini kalau saudara lihat ada orang-orang yang mengikat perjanjian dengan perjanjian darah. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan pakai yang namanya perjanjian darah. Mau buat sesuatu potong ayam. Ada tidak tempat ini? Suruh potong ayam merah. Ya kan? Ada darah yang tercurah. Potong apa? Kepala kambing, kepala kerbau, kepala babi. Mesti ada darah yang tercurah. Karena apa? Karena perjanjian darah itu perjanjian yang paling kuat, yang paling mengikat. Karena di dalamnya ada kehidupan, bahkan sampai perjanjian itu mengikat sampai mati saudara. Makanya hati-hati jangan pernah buat perjanjian darah. Ya, perjanjian darah itu lebih kuat nilainya daripada sekedar materai 10.000 saudara. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Makanya perjanjian yang dibuat oleh Tuhan pada waktu itu harus diresmikan atau disegel dengan darah. Ya, harus dimeteraikan dengan darah. Nah tapi saudara, saya akan bawa kita melihat lagi. Di ayat berikutnya saudara, saya akan jelaskan lebih lagi. Ini semua gambaran tentang darah Yesus sebenarnya. Ya, next. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakan dan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami, bukan cuma dilakukan, didengarkan juga saudara. Hebat ini orang Israel. 1 kali statement tidak cukup, mereka buat 2 kali statement. Pokoknya semua yang Tuhan bilang bukan cuma kami lakukan, kami dengarkan juga. Luar biasa tidak saudara? Saudara tahu? Israel itu dikurung dalam ketidaktaatan mereka selama 1.500 tahun. Jadi hukum Taurat itu mengurung mereka. Mereka ada di bawah kutuk. Karena apa? Orang yang berusaha membenarkan diri mereka sendiri dapat berkat perkenanan Tuhan. Mereka hidup di bawah kutuk karena tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dengan kebaikannya saudara. Amin saudara? Ya. Nah, sehingga orang Israel itu dikurung 1.500 tahun sampai Yesus datang. Saya bayangkan dari sorga Tuhan melihat, sudah besong supuas andalkan kekuatan sendiri, besong supuas untuk bisa melakukan hukum Taurat dengan kekuatanmu, sampai mereka sudah tidak mampu baru Tuhan datang. Saudara kadang-kadang kita harus dibuat sampai tidak mampu lagi saudara. Tapi kalau alangkah baiknya ketika saat ini mungkin engkau belum mengalami situasi yang sulit terlalu dalam hidup saudara, engkau mulai berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak mampu. Aku mau selalu dalam hidupku, aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup sendiri Tuhan.
Aku butuh kemurahan-Mu selalu dalam hidupku. Amin saudara. Nah, mari kita baca terus saudara. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan apa? Segala firman ini. Saudara perhatikan, jadi tadi itu lembu dipotong, darah tercurah, diisi dalam pasu, kemudian sebagiannya dituang di mana? Di altar, di tempat pembakaran itu, altar. Ya. Dan kemudian yang kedua, itu ditaruh di mana darahnya? Darah itu diambil, disiramkan kepada bangsa itu, kepada 70 orang itu, mewakili seluruh bangsa Israel. Jadi ada dua tempat di mana darah itu ada. Yang pertama di altar, katakan di altar. Yang kedua itu pakai hisop. Ya saya percaya tidak mungkin disiram sekaligus, tidak bisa saudara. Itu pakai semacam hisop itu, kemudian dipercikkan. Dipercikkan, kalau saya sini ambil air, saya ambil pakai ini hisop itu yang ada bulu-bulunya itu, celupkan, percik, 70 orang kena. Maksudnya apa saudara? Ini ada maksudnya saudara. Saya akan jelaskan dalam perjanjian baru apa yang dimaksudkan dengan ini. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-9. Kita lihat dari ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ia ini siapa? Yesus. Ya, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bait Allah yang ada di sorga, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa siapa? Membawa apa? Darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Jadi saudara, darah Yesus itu tertumpah di mana? Di atas kayu salib saudara, betul? Jadi altar yang besar, altar yang sesungguhnya itu adalah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di atas Gunung Sion. Itu adalah altar di mana darah, tapi bukan darah binatang dicurahkan, tapi darah Yesus Tuhan. Amin saudara. Untuk apa? Untuk memberikan kelepasan kekal. Untuk memberikan kita kepastian bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah diselesaikan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Setelah darahnya tercurah di altar, firman Tuhan katakan, dia sendiri yang naik ke sorga, dia bawa darahnya sendiri dan dipercikkan di bait Allah yang ada di sorga untuk memberikan kelepasan kekal. Maksudnya apa? Untuk memberikan kita sebuah kepastian bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita sudah punya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia. Ya, ini sebuah gambaran yang indah. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus percaya bahwa seluruh dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dosa kita diampuni bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Dosa kita diampuni berdasarkan apa yang Yesus kerjakan waktu dia mencurahkan darahnya. Amin saudara? Amin? Ya. Nah terus apa saudara? Next terus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ada tambahan lagi percikan abu lembu muda. Abu lembu muda ini apa saudara? Abu lembu muda itu adalah salah satu persembahan yang ada di kitab Bilangan. Ya nanti kalau saudara cari, itu ada satu persembahan, itu melenceng sendiri dari kitab Imamat. 5 korban persembahan itu ada di kitab Imamat, tapi satu itu ada di kitab Bilangan, itu namanya air pentahiran. Bagaimana air pentahiran itu dibuat? Air pentahiran itu dibuat dengan cara ada lembu merah, itu dikorbankan. Waktu dikorbankan itu dibakar sampai jadi abu. Saudara hari ini kalau ada yang dikremasi, itu kan jadi abu, betul ya saudara? Kalau ada orang meninggal dikremasi, kita dapat abunya. Nah lembu itu juga dikremasi. Tapi waktu dia dikremasi jadi abu itu kemudian dicampur dengan hisop, wangi-wangian, rempah-rempah yang wangi. Dan kemudian apa? Itu dicampur di sebuah air. Dan air itu kemudian dijadikan air pentahiran. Kalau ada orang-orang yang terkena mayat, jadi najis oleh karena sesuatu, dia mesti ditahirkan pakai itu air saudara. Jadi dia jadi tahir gara-gara itu air. Jadi abu lembu itu bicara tentang siapa?
itu bicara tentang karya Kristus. Karya Kristus yang jadi abu, dia naik di atas kayu salib dibakar. Dan kemudian dicampur dengan keindahan karya Kristus, dicampur dalam air. Saya pernah share ini, itu bicara tentang apa? Ya. Nah, pemercikan ini, itu beda dengan apa yang sudah selesai. Pemercikan ini bicara tentang hidup kita ini sekalipun Tuhan sudah ampuni kita. Tapi seringkali kita lupa. Seringkali kita tidak sadar dalam hidup ini. Betul ya saudara? Tapi itu tidak pernah bisa menghapuskan karya Kristus. Ya, saya kasih analogi seperti ini. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Betul ya saudara? Penyertaan Tuhan itu tidak pernah dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Saudara sudah sepakat dengan hal ini? Tapi berapa banyak kita dalam hidup ini kita tidak menyadari hal itu. Waktu engkau sibuk dengan masalahmu, waktu engkau sibuk dengan situasi yang sulit dalam hidupmu, waktu engkau sibuk dengan kegagalanmu, waktu engkau sibuk dengan persoalan dalam hidupmu, seberapa banyak kita tidak menyadari bahwa Dia menyertai hidup kita. Saudara tahu, penyertaan Tuhan dengan kesadaran akan penyertaan Tuhan, itu dua hal yang berbeda, saudara. Penyertaan Tuhan dalam hidup saudara itu tidak pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Karena Dia yang buat itu, Dia buat kita lahir baru. Dia jadi satu dengan kita. Hari ini Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita menjadi jaminan buat kita sampai selama-lamanya. Tapi waktu kita menjalani hidup ini, seringkali kita tidak sadar Dia menyertai kita. Sebenarnya kita pernah mengalami hal seperti itu. Waktu engkau menjalani hidup ini, engkau tidak sadar Tuhan ada bersamaku. Engkau tidak sadar Tuhan menyertai aku. Saudara, sekalipun penyertaan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Kalau engkau tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan mengalami benefit dari apa yang Dia kerjakan dalam hidup saudara. Engkau tidak akan mengalami keuntungan dari apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Tapi kalau engkau menyadari Tuhan, aku sadar bahwa engkau ada bersamaku. Aku ada di lembah, engkau ada bersamaku. Aku ada di gunung, engkau ada bersamaku. Itulah fungsi daripada darah pemercikan, abu lembu. Ini yang terus-menerus kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengaplikasikan darah Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Coba kita baca terus Ibrani 9, akan semakin jelas ini saudara. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang, saya mau tanya sama saudara, apa itu perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Menurut saudara apa perbuatan yang sia-sia? Apa saudara? Pikiran kita mulai, perbuatan sia-sia itu apa ya? Mungkin berbuat pelanggaran ini dan itu. Perbuatan sia-sia adalah perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup saudara. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu adalah perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, kalau engkau lakukan itu, engkau pikir Tuhan itu akan sayang sama saudara. Atau kalau engkau tidak lakukan, Tuhan akan tinggalkan saudara. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Amin saudara? Apa saudara? Kalau saya puasa 40 hari, 40 malam, tambah kali 2, tambah puasa Esther, tambah puasa Daniel, tambah puasa ini, puasa itu, pasti Tuhan tambah sayang sama saya. Aduh kalau saya lupa baca ayat firman Tuhan hari ini, aduh kalau saya lupa berdoa hari ini, kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Kayaknya Tuhan tidak sayang sama saya. Kayaknya Tuhan terasa jauh. Tuhan kayaknya lagi benci sama saya. Saudara, perbuatan sia-sia itu akan membuat engkau menjadi sombong. Ketika engkau merasa engkau bisa melakukan sesuatu yang engkau pikir bisa membuat Tuhan terpesona sama hidup saudara. Tapi perbuatan sia-sia juga akan membuat hidupmu merasa engkau ditinggalkan sama Tuhan. Ketika engkau gagal melakukan hal itu. Amin saudara. Jadi apa fungsi daripada darah pemercikan? Yang bukan di altar. Fungsinya adalah untuk menyadarkan kita setiap hari, setiap saat. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sehingga apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau engkau datang beribadah pada Allah yang hidup dan engkau selalu dikontaminasi dengan perbuatan yang sia-sia,
engkau waktu ibadah engkau merasa, aku layak tidak ya? Aku layak tidak ya? Atau engkau merasa Tuhan harus sayang sama aku karena aku udah buat ini, aku udah buat ini. Itu yang mau disucikan sama Tuhan. Kalau engkau datang pada Tuhan, datanglah sebagaimana adanya dirimu. Dan percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Cinta Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Karena situasimu, karena keadaanmu, karena apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin saudara. Itulah darah pemercikan, itulah abu lembu. Dan itu diaplikasikan buat kita hari ini. Dengan cara apa? Salah satunya kita akan ambil perjamuan sebentar. Itu seperti kita mengaplikasikan darah itu. Tuhan, aku ambil perjamuan ini karena aku tahu aku perlu diingatkan bahwa aku tidak pernah bisa hidup sendiri. Aku tahu hidupku adalah anugerah. Aku tahu bahwa aku dilayakkan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Ya, dengan firman juga yang selalu kita dengar, itu yang menguduskan kita. Itu yang mengingatkan kita akan apa yang Kristus kerjakan. Amin saudara. Ya, itu tidak berpengaruh dengan apa yang ada di altar. Altar itu sudah selesai. Apa yang Kristus kerjakan, finish satu kali untuk selamanya. Tapi waktu kita menjalani hidup ini, kita butuh darah yang dipercikkan terus. Abu lembu yang diaplikasikan. Itu dipercikkan untuk kita menjalani hidup ini setiap waktu, setiap saat. Amin saudara. Kita kembali ke Ibrani tadi, belum selesai saudara. Karena itu Yesus adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, karena perjanjian lama cacat, karena apa? Karena salah satu pihak tidak once prestasi, tidak bisa melakukannya, sehingga Yesus sebagai Allah menjadi manusia buat perjanjian. Karena apa? Karena perjanjian itu harus dibuat oleh dua pihak yang tidak boleh melanggar. Kalau satu melanggar, perjanjiannya batal, harus ada konsekuensi. Makanya Yesus itu hadir sebagai manusia, dan dia buat perjanjian dengan Allah Bapa mewakili kita sebagai manusia. Kalau Yesus yang buat perjanjian, kira-kira dia setia tidak? Dia bisa melanggar tidak? Tidak bisa. Makanya perjanjian baru adalah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara, perjanjian lama itu cacat karena apa? Orang Israel tidak setia. Ya, next. Supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal. Ini jaminan buat kita sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yang kedua, berikutnya sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab itu tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Next. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat pada seluruh umat, ini di Keluaran 24, ia mengambil darah anak lembu, darah domba jantan, serta air dan bulu merah serta hisop. Nah, di Keluaran tidak disebutkan, di sini disebutkan. Lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Next, terus. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Next. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadahnya dipercikinya dengan demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada. Jadi Musa mungkin sudah tahu waktu dia potong itu domba. Dia tahu ini orang Israel ini omong besar. Tidak mungkin dia bisa lakukan. Makanya ada darah yang dicurahkan. Darah yang dicurahkan itu sebagai gambaran daripada darah Yesus yang buat kita hari ini. Kenapa kita bisa datang pada Tuhan? Karena semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin saudara. Kesadaran akan dosa itu diganti dengan kesadaran akan kasih Tuhan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya di dalam perjanjian lama sekalipun, orang Israel kenapa mereka bisa tetap diberkati? Mereka banyak gagalnya, mereka tidak lebih baik dari kita. Kita juga tidak lebih baik dari mereka. Tapi kenapa mereka masih bisa diberkati? Karena ritual-ritual ini sudah. Tuhan kasih ritual itu untuk membuat mereka tetap bisa eksis. Karena kalau tidak ada ritual, mereka semua habis binasa. Karena setahun sekali imam besar itu akan masuk ke dalam kemah suci dan di dalam ruang maha kudus itu. Dia akan membawa semua dosa umat Israel ditaruh dalam darah itu dipercikkan di atas tabut perjanjian. Setelah itu selesai. 1 tahun ke depan Tuhan memberkati orang Israel. Ritual inilah yang menyelamatkan. Tapi itu harus dilakukan terus menerus setiap tahun. Setiap tahun ada expire date-nya. Bagi kita hari ini, ritual itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Satu kali untuk selamanya. Dia sebagai domba yang dikorbankan.
Dia mati di atas altar kayu salib. Dan dia bawa darahnya sendiri naik ke surga. Dipercikkan satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak perlu diulang lagi kedua. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan berikan kita sebuah kepastian. Berikan kita kelepasan kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ini penting saudara. Ini satu hal yang sangat penting dalam apa yang kita percayai saudara. Ya. Nah kita kembali ke Keluaran. Saya akan kembali ke sini. Keluaran pasal yang ke-24. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Mereka naik. Nah perhatikan ini saudara. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Dan terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidak diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu apa? Makan dan ada 2 kali, ayat yang ke-10 dikatakan mereka melihat Allah. Ya, ayat 11 dikatakan mereka memandang Allah. Nah saya mau tanya, ini Allah yang mana yang mereka pandang? Atau gini, saya mau bawa kita melihat. Ya, bahwa seperti ada kontradiksi. Kalau saudara baca, mari kita buka saja Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat, tadi di Keluaran 24 bilang apa? Mereka melihat Allah. Betul? Mereka memandang Allah. Kira-kira mana yang benar? Berarti 2 ayat ini kontradiksi dong. Nah disinilah seringkali terjadi kebingungan. Wah Alkitab itu tidak betul. Masa yang satu bilang mereka memandang Allah, orang Israel memandang Allah. Tapi di sini Yohanes bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mana yang benar saudara? Coba kita lihat lagi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Saya akan kasih beberapa ayat yang meneguhkan bahwa tidak seorang pun, berarti sejak zaman dahulu tidak seorang pun yang bisa lihat Allah. Bahkan Musa waktu dia sembunyi di atas gunung di Keluaran di Bilangan 33. Dia sembunyi saudara. Tuhan bilang aku akan lewat. Tapi engkau tidak bisa lihat aku, engkau cuma lihat bayanganku saja. Sinar itu lewat, engkau tidak bisa lihat. Nah siapa yang pernah lihat? Coba 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi saudara, ada manusia yang bisa melihat Allah? Ada? Bingung saudara ya. Saya akan kasih tunjuk, disinilah keunikannya kita dalam kekristenan. Ya, saudara mesti pegang ini mati ya. Saya tunjukkan satu ayat lagi dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Saudara boleh catat, baca lagi di rumah nanti. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Wah 3 lawan 1, berarti yang satu itu salah berarti. Apakah firman Tuhan dalam Keluaran 24 itu salah? Orang Israel melihat Allah. Nah saya akan tunjukkan, saudara perhatikan baik-baik. Baca Yesaya pasal 6, kita akan lihat saudara. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, saya akan bacakan dengan cepat. Dalam tahun matinya Raja Utsia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 untuk menutupi muka, 2 dipakai untuk tutup kaki, dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang pada yang seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah apa? Melihat sang raja, yakni siapa? Tuhan semesta alam. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. Ya, kalau saudara perhatikan
Tuhan, huruf besar semua, itu bahasa aslinya adalah Yahweh, adalah Allah perjanjian. Itu nama Tuhan perjanjian. Nanti saya akan tunjukkan siapa ini Tuhan semesta alam. Ya, ayat yang ke-6. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Biasa kan kita gitu ya, ini aku Tuhan tapi utus dia saja Tuhan. Kalau yang enak-enak, ini aku utus aku. Kalau tidak enak, ini aku utus dia Tuhan. Tidak saudara, Yesaya bilang apa? Ini aku utuslah aku. Kemudian firman-Nya apa? Pergilah dan katakanlah pada bangsa ini. Dengar sungguh-sungguh tetapi mengerti apa? Jangan. Lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap apa? Jangan. Maksudnya apa? Dengar, mengerti, tapi jangan mengerti. Apa ini artinya? Lihat sungguh-sungguh tapi jangan menanggapi, ya. Dengar sungguh-sungguh, jangan mengerti. Lihat sungguh-sungguh, jangan menanggapi. Maksudnya apa? Ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara tahu kenapa Tuhan seperti itu? Kelihatan Tuhan itu jahat ya. Tuhan seperti merencanakan, kamu boleh sampaikan firman, kamu boleh beritakan firman, tapi biar hati mereka itu dikeraskan. Jangan sampai mereka mengerti. Kalau mereka mengerti nanti mereka sembuh. Loh kok aneh? Kenapa seperti itu Tuhan? Bukankah Tuhan harus gerakkan hati mereka supaya mereka bisa dengar dan terima dan mereka diselamatkan? Betul tidak saudara? Tapi kenapa Tuhan bilang, kamu boleh sampaikan firman, kamu boleh beritakan itu, tapi aku keraskan hati mereka. Supaya mereka tidak bisa mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka sembuh. Saudara tahu apa artinya ini? Sebenarnya Tuhan tidak pernah merencanakan untuk mengeraskan hati mereka. Tapi sebenarnya adalah Tuhan sudah tahu bahwa mereka akan menolak itu. Karena mereka sudah menolak apa yang Tuhan kerjakan, maka Tuhan keraskan hati mereka. Jadi bukan Tuhan yang keraskan duluan sebenarnya, tapi hati mereka sudah menolak dulu. Jadi saudara kita percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang memilih robot. Saudara tahu robot? Robot itu Tuhan sudah setel. Kamu selamat, kamu tidak selamat. Kamu selamat, kamu tidak diselamat. Jadi manusia ini dipilih sama Tuhan. Aku pilih kamu selamat, kamu pilih kamu binasa. Selesai. Saya percaya Tuhan kita tidak seperti itu, saudara. Tuhan kita di dalam kemahatauannya untuk siapa yang menerima dan menolak dia. Yang menolak dia, dia keraskan hatinya. Yang menerima dia itulah yang dipilih, saudara. Amin, saudara. Dia bukan Tuhan yang menciptakan robot. Tapi dia Tuhan yang menciptakan kita dengan kehendak bebas dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, next, coba kita lihat di Yohanes pasal 12. Ini dikutip sama Tuhan Yesus. Kita lihat dari ayat 36, Yohanes pasal 12. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Next. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah tadi kita baca, Tuhan siapa yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata mereka, dan ia mendegilkan hati mereka, mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini dikutip sama Yesus dari Yesaya tadi. Tapi saudara ini ayat bicara tentang siapa? Ayat 41, ini kuncinya saudara. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Nya itu siapa? Nya itu siapa? Yesus. Ya, nya itu siapa? Waktu di Yesaya dibilang apa? Tuhan atau Yahweh. Betul tidak? Aku telah melihat Yahweh. Aku najis bibir. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang siapa? Tentang dia. Dia ini siapa? Konteksnya di sini tentang Yesus. Jadi sebenarnya Yesaya sudah dapat penglihatan tentang Yesus. Nah disinilah kuncinya saudara.
Jadi kalau dia ini adalah Yesus, berarti yang dilihat sama Yesaya itu siapa? Siapakah Yahweh? Siapa? Yesus. Yahweh itu adalah Yesus. Amin, saudara? Terus kenapa? Apa bedanya ini? Ya, saudara tahu, kita harus mengerti hal ini. Inilah yang mematahkan aliran-aliran sesat yang ada bahkan sampai dengan hari ini. Mereka semakin berkembang dan mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus cuma anak Allah. Yesus cuma anak Allah yang menebus dosa dunia, tapi dia bukan Allah. Dia cuma anak Allah, dia diciptakan oleh Allah. Seperti Mikael, seperti Lucifer, seperti Gabriel, itu jenderal-jenderalnya Allah, malaikat-malaikat jenderalnya Allah. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah mengutus ciptaannya untuk menebus dosa manusia. Dia tidak pernah utus Mikael, dia tidak pernah utus Gabriel. Lucifer itu salah satu penghulu malaikat, dia tidak pernah diutus untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia utus itu bisa, tidak bisa sebenarnya. Tapi kita akan merasa Tuhan, yang diutus itu untuk mati itu bukan engkau. Ya, tapi Tuhan tidak pernah utus malaikatnya untuk menyelamatkan kita. Tapi dia sendiri yang memanifestasikan, dia sendiri yang berinkarnasi, saudara. Inilah kehebatannya Tritunggal. Tritunggal ini gini, saudara, Allah Bapa itu tidak bisa dilihat. Dia Allah yang tidak bisa dilihat. Jadi saudara, dalam perjanjian lama, mereka tidak bisa lihat Allah. Di perjanjian baru juga mereka tidak bisa lihat Allah. Tapi Allah bagaimana dia bisa menyatakan diri sehingga dia bisa dilihat oleh manusia. Dia harus menyatakan dirinya, dia harus menyatakan dirinya melalui pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Sehingga ketika dia memanifestasikan, dia berinkarnasi menjadi Yesus, saat itulah manusia bisa mengenal siapakah Allah itu. Amin, saudara. Jadi Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, dan karena dia berinkarnasi menjadi manusia, itulah yang bisa dimengerti oleh manusia, sehingga mereka bisa kenal siapa Allah itu, siapa Bapa itu. Yesus berkata, barang siapa, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa itu sendiri. Ya, saya pernah kasih ilustrasi gini, contoh, kalau Tuhan itu manusia, kita adalah semut. Bagaimana kita mau omong dengan semut? Caranya bagaimana, saudara? Tidak bisa kita omong dengan semut, semut-semut, jangan ke situ, semut-semut. Caranya adalah kita harus merubah diri kita menjadi semut, betul tidak, saudara? Kalau kita jadi semut, baru kita bisa omong dengan semut. Semut, kamu kenal tidak siapa manusia itu? Dia baru bisa cerita. Begitu pula Allah. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu roh. Allah itu begitu agung. Bahkan saya bayangkan kalau saudara naik ke surga, mungkin kau tidak lihat Allah itu dalam wujud rupa. Tapi engkau akan berjumpa dengan Yesus sebagai manifestasi dari Allah sendiri, pribadi kedua. Allah kita cuma satu, tapi dia bisa memanifestasikan dirinya. Satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Itulah keunikannya Tritunggal, saudara. Nah, ini yang ditentang oleh aliran-aliran Saksi Yehova, Mormon, ya bahkan aliran-aliran yang ada hari-hari ini. Mereka bilang, Yesus itu bukan Allah. Yesus cuma anak Allah. Dan ini penting buat kita untuk memahami apa? Kalau kita tahu siapa yang menjadi manusia, dia tidak pernah utus yang lain. Dia tidak pernah utus malaikatnya, tapi dia sendiri menjadi manusia. Kita tahu betapa seriusnya Tuhan itu mencintai kita. Waktu dia bilang, aku mencintaimu, dia tidak bilang untuk lip service dan dia utus orang lain. Dia sendiri yang berinkarnasi jadi manusia. Dan dia bawa kita kepada keselamatan itu. Dan dia temukan kita. Amin, saudara. Jadi waktu di Keluaran pasal 24, siapa yang dilihat oleh orang Israel?
itu bukan Allah Bapa. Yang dilihat oleh orang Israel adalah siapa? Yesus. Yesus beberapa kali menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Saya kasih contoh, ada 3 malaikat ketemu dengan Abraham. 3 malaikat ini, yang satu itu adalah Yesus. Ya, 3, yang satu adalah Yesus. Yang ke Sodom dan Gomora ketemu Lot cuma 2, itu 2 malaikat. Tapi 3 yang ketemu Abraham, 1 adalah Yesus. Melkisedek itu gambaran dari siapa? Dari Yesus. Panglima bala tentara Allah yang ketemu dengan Yosua itu siapa? Itu Yesus. Yang ketemu dengan Gideon itu siapa? Itu Yesus. Jadi Yesus menyatakan diri dalam perjanjian lama sekalipun dia belum lahir dari kandungan wanita sebagai manusia. Tapi Allah memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya dalam rupa yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu Yesus. Amin saudara. Amin. Itulah Yahweh. Itulah yang Tuhan nyatakan. Mari kita kembali kitab Keluaran, saya akan berakhir di sini. Tapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah, lalu apa? Makan dan, saya akan tutup dengan makan dan minum. Soalnya kita udah lapar hari ini. Kelihatan muka-muka lapar ini saudara. Ntar mau makan di mana. Tapi Tuhan tahu saudara. Makan dan minum ini berbicara 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ini bicara tentang perjamuan. Waktu di perjamuan malam terakhir, Yesus berkata, ya ini tubuhku, ini darahku. Dia angkat roti dan anggur. Betul ya saudara, nanti kita akan lakukan ini. Ini perjamuan. Yesus bilang, waktu engkau makan dan minum, saudara engkau sedang memperingati tentang pengorbananku. Yang kedua, makan dan minum itu bicara apa? Ini jadi ciri khas Yesus saudara. Yesus itu dikatakan dia itu pelahap, dia orang perakus, kemana-mana dia makan. Ya dengan Sakius dia makan di rumah Sakius, murid-muridnya juga dia makan di mana-mana. Tapi justru Yesus waktu makan dia punya pewahyuan keluar saudara. Yesus itu suka makan ternyata. Bahkan waktu dia bangkit dari kematian, murid-muridnya sedang cari ikan, yang dia tanya apa? Ada makanan kosong deh. Betul ya saudara? Di pinggir danau dia tidak tanya, besong su apa? Saat teduh belum? Tidak saudara. Dia tidak tanya, kalian sudah berdoa ke belum? Tidak saudara. Dia tanya, ada makan ke tidak? Artinya apa saudara? Mereka makan. Ini bicara Yesus itu suka hadir. Makan itu bicara tentang apa saudara? Makan itu bicara hal-hal sehari-hari. Karena apa? Karena setiap hari kita pasti makan dan kita pasti minum. Ada yang makan setahun sekali? Ada yang makan seminggu sekali? Oh saya puasa terus Pak Pendeta. Saya puasa tiap hari, puasa Esther terus. Saudara, tiap hari kita pasti makan, tiap hari kita pasti minum. Ini menandakan apa? Kehadiran Tuhan itu bukan hanya untuk hal-hal yang spektakuler dalam hidup saudara. Bahkan untuk hal-hal yang kecil yang tiap hari yang kau lakukan. Dia hadir dalam setiap apa yang sedang kau jalani. Amin saudara. Makan dan minum itu hal biasa. Tiap hari kita pasti makan, tiap hari kita pasti minum. Tapi di situ Tuhan bilang, ada kehadiranku di situ. Amin saudara, ini menandakan bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada. Bukan itu hal yang besar. Oh kalau masalahku besar, orang mati dibangkitkan dia hadir. Oh kalau saya sakit kanker, Tuhan hadir. Tapi kalau hari-hari hidup saya, Tuhan hadir tidak saudara. Saya mau bilang, melalui peristiwa ini saudara Tuhan bilang, aku hadir waktu engkau makan dan minum. Amin saudara. Makan dan minum ini menggambar peristiwa sehari-hari. Ada yang sehari bisa makan 3 kali, ada yang bisa 4 kali, ada yang 5 kali saudara. Ini peristiwa yang normal, yang sepele sebenarnya. Ada yang sekali karena diet. Tapi itu pun Tuhan hadir. Amin saudara. Tuhan peduli itu hal-hal yang kecil dalam hidup saudara dan saya.